Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Virgo Single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk November 2023. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, Pemilik Semesta. Energi tarot hanya sebagai positive energy yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Virgos yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel, general reading vice versa. Tidak resonate untuk semua Virgos. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Kita mulai. Clarify, my darling angels, Virgos Single. Clarify, my darling angels, Virgos Single. My darling angels, clarify please. Clarify. Clarify please, clarify. Virgo Single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi November 2023. Clarify please, clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay. High Priestess, Knight of Wands, Five of Swords. Okay. Mungkin November cukup kuat tentang intuisi. Ya, kalau kita sendiri intuisi kita jauh lebih kuat ya. Lebih peka. Karena energi kita sendiri. Tapi kalau kita punya pasangan, kita akan ada energi pasangan kita. Mungkin intuisi kita I don't know, like a blessing menurut saya kalau orang-orang yang masih single, karena energi yang ada sama dirinya ya energi dia sendiri. Apalagi kalau yang tahu untuk lebih selektif memilih circle, biasanya peka, intuisinya diasah, lebih peka. Oke. Kalau kita lebih punya quality time dengan diri kita sendiri, belajar berproses mengenal diri kita, biasanya kita lebih peka dengan intuisi. And then energi dari Knight of Wands di sini mungkin mengenal seseorang melalui media sosial atau hubungan on off dengan seseorang. Kamu mungkin dealing dengan seseorang long distance di sini, atau kamu dealing dengan seseorang yang menggebu-gebu, atau bisa kamu yang menggebu-gebu tapi ini bukan ledakan yang bisa bertahan ya, passion yang kuat, ini tidak. Karena Knight of Wands cenderung sulit untuk bertahan. Knight of Wands tidak tahan tekanan ya. And then energi dari Five of Swords di sini ada argumentasi, komunikasi yang intim ya, komunikasi yang intim terjadi, lama kelamaan akhirnya saling mengenal. Komunikasi yang intim, proses saling mengenal, dan pada akhirnya kalian berdua tahu bahwa kalian dua orang yang sangat berbeda di sini, dan dua-duanya saling mempertahankan perspektif, prinsip, filosofi hidup diri masing-masing. Ya, bisa tentang proses saling mengenal dimulai dengan komunikasi. Dan kenapa on off dari sisi kamu atau sisi dia? Karena ada titik di mana kalian akhirnya lebih detail mengenal, lebih dalam mengenal, dan merasakan perbedaan. Jadi ada di fase kedua pihak tahu tentang perbedaan kalian yang gak bisa kalian sepakati bersama untuk saling memahami. Di sana ada pertentangan, perdebatan, pertahanan, argumentasi. Oke? Itu sama dengan Sagittarius, Pisces di sini, Six of Cups di sini, beberapa mungkin dealing dengan twin flame,
beberapa tentang masa lalu. Oke, kalau kamu udah berpisah dengan seseorang, terutama yang long distance di sini, saya ngelihat kalian pernah bersama, saling mengenal, bisa dari kecil ya. Sudah saling mengenal di sini dan ya bersama dengan rasa nyaman, tapi bertambahnya waktu kalian akhirnya tahu bahwa kalian itu sebenarnya dua orang yang sangat berbeda begitu. Ace of Swords di sini hubungan on off terjadi karena salah satu pihak mengakhiri komunikasi, merasa perlu mencari pilihan lain di sini. So, speak up tentang kebenaran, dia merasa belum siap mungkin untuk menikah, even ini hubungan sudah berjalan cukup lama. Ten of Wands di sini, semakin kalian komunikasi, intim, bonding, ada perdebatan, argumentasi, semakin kamu ngerasa bahwa jika terus bersama banyak hal yang harus kamu adaptasi ya. Jadi beradaptasi itu memang gak mudah, tapi di sini kamu mulai mempertimbangkan apakah kamu sanggup untuk berkompromi atau tidak. Ada fase di mana kamu tahu bahwa hubungan ini akan banyak sekali effort, action, power untuk memanifest agar tetap bersama, terutama tentang kompromis. Dan kamu ngerasa kamu harus akan melakukan segala sesuatu, dan ini menjadi berat ya ketika kamu bandingkan hidup kamu sebelumnya dan setelah tanpa dia, sebelum dengan dia dan saat dengan dia. Ini kamu ngerasa bahwa oh ya kamu gak bisa jadi diri kamu sendiri, oh ya kamu harus banyak berkompromis, banyak mengalah dan banyak bersabar. Kamu akhirnya tahu dengan siapa kamu berhadapan di sini, dan dari sisi itulah kamu melihat value dalam diri kamu. Kamu ngerasa kalian gak bisa bersama, ini terlalu berbeda. Kamu harus benar-benar beradaptasi, dan itu harus mengorbankan banyak hal, karakter terutama. Kamu harus beradaptasi dengan karakter dia di sini, dan kamu ngerasa bahwa akan banyak tindakan, pengorbanan, effort di sini untuk situasi itu. Mungkin kamu ngerasa bahwa kamu tidak sanggup atau tidak cukup untuk bersabar, karena akhirnya kamu sampai di fase menilai dia menjadi seseorang yang keras, dan dari sisi kamu yang harus selalu mengalah dan berjuang. So the moment atau fase ini kamu ngerasa bahwa okay, that's enough, kayaknya aku nggak bisa deh dengan karakter aku yang seperti ini, diri aku yang seperti ini sama kamu, apalagi turun level begitu. Di sini kamu tahu nilai diri kamu, dan kamu ngerasa bahwa tidak cukup kuat untuk bertahan di sini jika hubungan ini benar-benar termanifest. Dan ada keraguan dalam diri dia setelah tahu kebenaran tentang kamu. Dia juga tidak bisa menerima kamu dengan autentik kamu, dengan karakter kamu. So intuisi kamu ngasih kamu signal bahwa kedepannya kalau kamu meneruskan hubungan ini, kamu akan sangat kelelahan dengan bersabar, berkorban, berjuang, dan itu hanya dari sisi kamu. Dan ini yang membuat kamu unfaithful dan ngerasa okay, that's enough. I still want to be myself, authentic me gitu. Kamu ngerasa kayak aku tetap ingin jadi diri aku sendiri dengan nilai aku gitu. Kamu nggak mau menurunkan value kamu tentang kehidupan kamu di posisi kamu sekarang, karena kamu ngerasa that is the best part of you ya. Kamu udah menjadi yang terbaik dari sisi kamu, dan kalau kamu harus berubah mengikuti polanya dia, cara dia menjalani hidup, kamu ngerasa kayak downgrade gitu. Jadi ya kamu tahu the best good news ini untuk kamu adalah akhirnya kamu tahu value kamu ya. Mungkin dia datang hanya untuk nyadarin kamu tentang higher knowledge yang kamu punya, nilai diri kamu, pengetahuan kamu yang cukup kuat di sini tentang menjalani hidup
bagaimana memaknai hidup dengan intuisi kepekaan kamu yang cukup kuat untuk memfilter orang-orang yang masuk dalam hidup kamu. Dan ini cukup bagus, even kalian udah bersama, mungkin ada rasa cinta, but saya senang di sini melihat kamu bisa protection diri kamu dari situasi yang akan buat kamu downgrade atau nurunin value kamu. Itu nggak harus dikorbankan, ya. Even di sini cinta, tapi kamu nggak bucin, ya. Ten of Cups di sini tentang kebahagiaan, sih. Resolusi hidup kamu, perjalanan hidup kamu mencapai titik kebahagiaan itu tidak mudah. And then ketika bertemu dengan seseorang dan harus downgrade atau menurunkan value dalam kehidupan standar kebahagiaan kamu, itu bukan jadi sesuatu yang akhirnya kamu pikirkan walaupun cinta nggak harus begini, sih. Ini kayak good news buat saya karena tidak semua orang mampu untuk proteksi dirinya ketika dia menerima anugerah cinta. So, kamu tahu hubungan ini bahagia, tapi kamu tahu bagaimana bersikap adil untuk kamu dan siapapun yang terkoneksi dengan kamu. The Tower moment, the universe as a protector. Di sini ada the universe memisahkan kamu dan dia. So, saya ngelihat di sini seperti situasi berubah 180 derajat, dia tiba-tiba berubah dan akhirnya meninggalkan kamu di hubungan on-off, vice versa, terutama dengan Gemini. You know what, mungkin ini strong connection, mungkin ini twin flame, but ya, banyak orang tidak bisa proteksi dirinya karena twin flame, you know. Dibutakan dengan rasa, driving by feeling begitu. But kamu cukup kuat untuk bisa memahami orang lain dengan berkomunikasi. Belajar karakter orang lain, esensi seseorang, the true color-nya dia dari komunikasi. I know ini komunikasi yang intim, meskipun hasilnya kamu ngerasa bahwa kamu gak cukup kuat untuk menjalani hubungan ini, terutama dengan Gemini. Bottom of the deck, Queen of Pentacles. Ya, ini kamu, atau mungkin dealing dengan Taurus, saya ngelihat seperti kamu sudah ada di titik kemakmuran kamu, dengan kestabilan finansial kamu, dengan knowledge, eksperimen, fase-fase hidup up and down, sudah kamu lewati. So, kamu cukup stabil secara emosi, bahkan intuisi kamu jauh lebih peka di sini. Dan kamu udah tahu apa yang harus diprioritaskan dalam hidup, bagaimana memfokuskan diri pada kreativitas dan produktivitas. Ini yang akhirnya membuat kamu benar-benar bisa menilai siapa yang support kamu atau enggak, dan memproteksi diri kamu dengan nilai-nilai yang kamu punya dari proses perjalanan hidup kamu. Kestabilan emosi yang cukup kuat, saya ngelihat di sini. Situasi usia, beberapa mungkin usia sudah di atas 40 atau memasuki 35 ke atas, di sini berhasil menarik diri, ya, memutuskan tetap single dan mencari arah kehidupan next chapter di sini. Saya ngelihat ada rasa di mana kamu belum ingin punya hubungan yang di mana kamu sulit untuk berkompromis di sana. So the Tower moment dan energi dari the Hermit, this is about protection from the universe. So ada hati yang dibekukan oleh pencipta kita. Oke, pencipta kita bisa mengeraskan hati, bisa melembutkan hati. Dan entah kenapa energi di November, the universe sepertinya mengeraskan hatimu untuk perasaan kamu sama dia. Oke. Kamu ngerasa lebih mencintai dirimu, enjoy dengan perjalananmu, dengan karirmu, dengan bisnismu, dengan dirimu, kesibukanmu, hobimu. You know, kayak hati kamu tuh dibekuin aja, dikeraskan di sini untuk membuka hati. Sometimes kalau menurut saya, ketika saya ada di fase ini, saya merasa, oke, kenapa kok perasaan saya hilang gitu sama orang itu gitu. Saya mungkin akhirnya memahami bahwa mungkin ini adalah jalan untuk tidak bersama begitu, karena hati saya berubah
Nah, itu kamu juga ada di fase itu. Hati kamu seperti keras, seperti tidak bisa merasakan cinta yang kuat. Kamu lebih memilih diri kamu. Di sini mungkin ada rasa kebingungan, terutama dengan Librans. Ada fase di mana kamu ngerasa bingung dengan perasaan kamu sendiri, dengan pikiran kamu sendiri. Ketahuilah itu adalah energi yang diterima dari pencipta kita, tindakan. Ya, mungkin juga itu bentuk keadilan ya, karena menurut saya pencipta kita kadang melindungi kita dengan cara yang nggak bisa kita pahami, nggak bisa kita selami dalam pikiran kita dengan kecerdasan kita. Ya, perlindungan itu kadang-kadang nggak nyaman kita terima, tapi setelah terjadi kita akan ngerasa bahwa oke, this is the protection from the universe to me. Okay, so even kamu bingung dengan hati kamu dan pikiran kamu, but di November kamu lebih fokus dengan kemakmuran finansial kamu, kestabilan finansial kamu. Di sini seperti awal baru yang ingin kamu mulai perlahan-lahan, bangkit dari perasaan yang kamu juga bingung gitu, kenapa kok kamu ngerasa hilang gitu perasaan kamu sama dia, atau ngerasa beku aja, rigid begitu di sini. And then the board energy, dunia baru, perjalanan fase baru yang ingin kamu jalani di sini. Seperti kamu melepaskan banyak hal meski dalam situasi badai, berkabut dan kebingungan, terutama dengan Aquarius di sini. Kamu berharap masa depan dan masa depan. Kamu melihat kehidupan hari ini untuk masa depan, belajar untuk memulihkan diri, masuk pada chapter yang baru. Nah, kalau kamu dealing dengan seseorang, di sini memang kamu melihat masa depan. Apakah dia akan support kamu untuk masa depan kamu atau tidak? Beberapa mungkin Virgos ini famous people, atau mungkin dia actors or actress di sini, dan dia tahu bagaimana caranya untuk bersinar karena perjuangan yang sulit dia lalui di fase-fase kehidupan dia sebelumnya. Dan kamu hanya mencari seorang yang harus support kamu tanpa perdebatan, tanpa drama, tanpa manipulasi yang itu membuang waktu kalian berdua. So, kamu masih melihat masa depan, terutama dengan Aquarius, tapi kamu punya standar sendiri. Dan kalau dia mau berkompromis dan mau menjalani value atau standar yang kamu bangun dalam sebuah hubungan, mungkin hubungan ini masih ada harapan. Tapi ketika dia menolak dengan prinsipnya dia, mungkin kamu akan melepaskan dia dan tidak melihat lagi masa depan dengan dia. So, saya ngelihat di sini kamu ingin sekali sebenarnya kembali, terutama dengan Aquarius Cancer di sini, but kamu sulit sekali untuk menerima tentang perbedaan ya. Tidak ada titik temu win-win solution, win-win opportunity ya untuk kamu sama dia begitu. Jadi kayak kesempatan dari dua pihak di sini untuk sama-sama memenangkan kesempatan itu. Terutama mungkin kalau kalian berbeda keyakinan, kalau kalian berbeda culture atau apapun itu, perbedaan perspektif ini lebih kepada proses spiritual ya, perbedaan perspektif tentang hidup begitu. Nah, ini kamu ingin gitu bersama dengan dia, Cancer dan Aquarius terutama, but di sini kamu berusaha untuk denial dan berusaha untuk membungkam perasaan kamu, lebih fokus pada wealthy, finansial, bisnis, karir kamu, dan wait and see. Walaupun di sini kamu frustasi karena memang kalian dua orang yang sangat berbeda. I don't know ya, sometimes kalau berbeda keyakinan mungkin kita bisa mencari jalan keluar ya, tapi kalau berbeda secara karakter, spirituality itu jauh lebih complicated, karena apalagi kalau kita punya frekuensi yang sudah punya kesadaran dan kita harus menuntun seseorang untuk ada dalam kesadaran gitu. Itu kalau nggak kuat-kuat itu melelahkan banget. I know ini nggak nyaman gitu. Misalnya kamu nggak suka drama, dia sukanya drama, itu melelahkan, capek ya. Sometimes to the point ya. Kadang-kadang orang nggak nyaman dengan to the point, tapi saya lebih suka dengan to the point karena
frekuensi untuk menjalani drama itu kayak nguras aja sih. Mendingan tidur ya daripada ngadepin drama. Itu yang menurut saya ya pribadi, karena saya nggak nyaman dengan yang namanya drama. Oke. Tapi kalau memang suka dengan drama mungkin boleh, tapi ya itu buat saya habis waktu ya, mendingan tidur. Hidup memang butuh drama ya kadang-kadang, tapi I don't know, kalau saya pribadi, saya cenderung lebih ke suka yang oke, kamu maunya apa, fokusnya kemana, jalannya kemana, kita sama-sama di sana berjuang. Tapi memang harus ada tujuannya, detail orientasinya, kedepannya gimana, rencana kedepannya, strategi taktiknya gimana gitu-gitu. Tapi kalau dengan drama, oh capek banget. Ini dua orang yang berbeda. Bisa juga berbeda keyakinan, salah satu bertahan dengan keyakinannya dan salah satu tidak mau untuk mengalah begitu. Oke. Terutama dengan Aquarius di sini. I don't know, like kamu memang ngerasa bahwa kalian sangat bahagia ketika bersama dulu, tapi ini perbedaan yang kamu nggak bisa untuk berkompromis di sana. Ada penilaian kamu tersendiri tentang perbedaan kalian. Oke, kita lihat cross watchers Virgos, clarify. Cross watchers Virgos, clarify please. Cross watchers Virgos, my darling angels, clarify please. Thank you, thank you, thank you. Di sini ada Five of Pentacles, ini tentang perbedaan dua orang yang sangat berbeda, education, religious, spirituality, anything ya, berbeda, karakter beda. Oke. And then Four of Cups di sini stuck ya, dia tidak bisa melepaskan perasaan cinta dia dengan kamu, but untuk realitas saat ini dia single, dia sendiri. I don't know, like Seven of Wands di sini, defensive, dia panderis, tidak mau untuk punya kesepakatan bersama, banyak batasan yang dia bangun ya, kalau banyak batasan gitu loh. Jadi mungkin ada banyak syarat yang dia berikan ke kamu, kalau kita menikah nanti harus seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan seperti ini. Misalnya kalau kalian beda keyakinan harus satu keyakinan, kalau kamu kerja harus seperti ini, seperti ini. Jadi semuanya ada detailnya jelas di sini. So dia banyak membangun batasan demi batasan untuk value hubungan kalian. Positifnya dia seorang yang visioner. Dia melihat hubungan perlu dibangun dengan fondasi yang kalian sepakati bersama. Oke, itu positifnya. Dia punya arah tujuan untuk hubungan ini. Negatifnya, ketika deadlock atau tidak mencapai kesepakatan, dia ingin tetap di rencana dia. So makanya dia bangun banyak batasan. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu, nggak boleh begini. See, many rules in connection begitu. Jadi seorang yang mungkin sangat visioner, hidup tertata, cukup baik ya, dia memang masih single, memang dia hidup dengan membatasi diri, banyak pagar yang dia bangun untuk protection dia ya. Ini positif menurut saya. Negatifnya, kalian benar-benar melihat jurang perbedaan kalian yang tidak bisa kalian memahami bersama-sama. Dia mungkin lebih straight on point atau straight dengan apa yang dia putuskan, yang ingin dia jalani. Seorang yang teguh pendirian dengan karakter yang keras ya, karena memang dia mungkin punya leadership yang cukup kuat, sehingga you know what, kalau leader itu dia bisa menguasai teritori, membangun aturan, rules, menaati itu, dan banyak strategi di sana. Tujuannya jelas, visioner, but ini standar, beda ini ya, menurut saya beda frekuensi, beda perspektif.
Nine of Swords di sini frustasi. Ya, dia masih single dan dia frustasi tentang perbedaan kalian, dan memang kalian sulit untuk menemukan jalan keluar dari perbedaan kalian. See, King of King, this is about leadership, energy Aries. So, how to control everything in a good way. Okay, how to control everything in my lead. Ya, bagaimana mengendalikan semuanya dalam kepemimpinan saya. Nah, ini dia. So, dia benar-benar keras dengan keputusan dia bahwa kalian harus ada di standar atau nilai yang dia pegang, begitu, my way or highway. Di sini itulah sebabnya kamu menarik diri dan kamu ngerasa bahwa oke, dalam hubungan ini suara saya tidak ada sistem demokratis, semuanya terkendali oleh dia, begitu ya. Knight of Pentacles di sini. Harga sebuah komitmen untuk dia adalah sangat mahal. So, dia membayarnya dengan loyalitas dan kesetiaan. Taurus energy. Bisa beda usia. Oke, salah satu lebih muda. Bisa kamu, bisa dia. So, dia melihat lagi komitmen kalian. Kemudian dia terus memasang batasan di sini. Itu sebabnya kalian tidak bersama lagi. Menurut saya kalian beda frekuensi di sini. King of Swords Aquarius, terlalu detail, analitik, criticize, ya visioner, ya sangat visioner. Ini Aquarius energi ya. The Star, King of Swords di sini. Seorang yang tegas, straight on point, dan jelas di sini. Bisa beda usia ya. Kamu mungkin lebih muda atau kamu lebih tua. I don't know, like ini bukan lebih muda lebih tua di usia, mungkin lebih di bagaimana cara berpikir ya. Mindset di sini. Archangel Michael di sini ada the Judgment. So proses untuk penyesuaian situasi yang kalian hadapi ini seperti tidak mencapai titik temu. Oke. Bisa juga ada ego yang berkembang sehingga kalian tidak bisa bersama kalau kalian saling mempertahankan apapun tanpa melihat, tanpa memahami satu sama lain di sini. Dan energi dari Three of Pentacles, dia ngerasa bahwa better kalian berteman aja di sini karena kalian tidak harus lebih memberikan kompromis, karena kalau berteman ya berteman gitu loh, tidak harus masuk di teritori privacy. So ini yang menurut dia mungkin better ya. Dia berpikir bahwa kalian tidak bisa beradaptasi dengan atau saling memahami, saling berkompromis, bertahan di sini esensi terutama tentang keyakinan, sehingga dia ngerasa bahwa oke, better kita temenan aja gitu. Page of Cups di sini ada perasaan, ya dia punya perasaan cinta untuk kamu. Bisa juga tentang perasaan dia yang sedang ingin dia pahami, perasaan dia sendiri. The Moon di dalam diri dia. So dia berusaha untuk memahami perasaan dia, terutama dengan Pisces di sini. Dia berusaha untuk memahami dirinya, kedalaman dirinya. Ini hubungan sudah tidak terlihat nyata, invisible, sudah tidak tahu kemana. The Wheel energy tentang pelajaran kehidupan. Oke. Dia ada untuk menyadarkan kamu bahwa kalian berbeda. Kamu melihat perbedaan yang benar-benar berbeda 180 derajat. Kamu temui dia. Oke, dia juga begitu. Ketika dia menemukan kamu, dia melihat sisi diri dia yang benar-benar keras dengan pendirian dia, leadership, inisiasi dia. So, kalian berdua bertemu destiny di sini untuk saling memahami diri sendiri, oke, dari orang lain, terutama dengan Pisces, Taurus di sini. Page of Swords di sini, bagaimana dia berpikir untuk
tidak lagi berpikir bagaimana tentang kamu, bagaimana dia tidak lagi harus memikirkan kamu dan hubungan kalian. Oke. Page of Cups, Page of Swords, awal baru yang dia mulai di sini. Saya Three of Pentacles, Three of Wands di sini, Three energy, Three of Cups, Three of Wands, Three. Ini twin flame. Oke. So, mungkin dia punya orang lain, mungkin dia menemukan seseorang yang baru di sini, tapi belum ada keputusan dia untuk memulai hubungan baru itu. Dia hanya merasa terlalu chaos untuk hubungan percintaan di sini, romance, karena dia merasa lebih baik punya banyak teman, belum siap untuk punya pasangan di sini. Kembali dengan Three of Pentacles. So, ada cinta baru yang ada dalam perjalanan dia tanpa dia sadari. Mungkin dari circle pertemanan. Jadi kalau kalian sudah berpisah dan kamu ingin tahu apakah dia sudah punya orang lain dan pengganti kamu, ya sepertinya. Tapi saya tidak melihat dia mengizinkan atau acceptance orang baru ini masuk dalam hidup dia karena mereka masih dalam zona pertemanan di sini. Okay, so the universe, destiny di sini seperti memberikan waktu untuk dia bertemu dengan jodohnya, orang baru di sini. Perasaan cinta yang mengalir di hati dia dari ini decknya masuk dari perasaan dia di sini, harapan dia di sini. The Sun energy, dia ingin sekali menikah, tapi dengan standar yang dia punya, value yang dia miliki di sini. Leo, Taurus di sini. Oke, beberapa mungkin single parents dan ada anak di antara dia dan seseorang di sini atau di antara kamu dan dia. So dia tetap masih sendiri, tapi dia sedang memahami perasaan dia, nilai-nilai dalam diri dia, religius, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai cinta kasih ya di sini. I don't know, seseorang yang sedang bergelut dengan perasaan dia, desire dia di sini. But terlihat jelas di sini the universe atau semesta mempertemukan dia dengan cinta baru yang mungkin belum dia izinkan. November ini masih sendiri, dia belum mengizinkan siapapun untuk masuk dalam hidup dia di sini, terutama untuk punya hubungan di sini yang lebih intim. Okay? Terutama dengan Pisces di sini. Clarify action effort Virgo single on the future. Clarify please action effort Virgo single on the future. Clarify please. Thank you. Okay. So Hierophant, nilai-nilai religius, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kebaikan, morality, nilai-nilai cinta kasih ya. Kalau kita mengenal tentang religius, semua keyakinan mengajarkan tentang cinta kasih, kebaikan, morality, pagar untuk membentengi kita agar kita melakukan mana yang baik untuk diri kita, mana yang enggak. Oke, sesuai dengan pemahaman kita terhadap nilai-nilai itu sendiri. Dan saya ngelihat di sini seperti mungkin kamu jauh lebih banyak berdoa untuk melihat lagi kehidupan kamu, memperdalam lagi apapun nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai religius, morality, kemanusiaan yang ingin kamu jalani. Energi dari Three of Swords di sini. Di masa depan kamu merasa tidak dicintai. Three energi di energi kamu dan dia. So bisa ada tripartite. Mungkin dia sudah punya pengganti kamu karena kamu di sini tidak berusaha kembali. Seharusnya kamu manifest untuk kembali di sini, tapi kamu abaikan, kamu bungkam perasaan kamu. King of Pentacles. So ini yang seperti kayak it's too late to come back ya, udah terlambat untuk balik lagi. Kamu ngerasa nggak dicintai. Dan Page of Pentacles, kamu memilih untuk tetap diam di sini. Mungkin kamu ingat memori di masa lalu, oh dia tidak mencintai saya, dia menyakiti saya,
kayak ketika kamu flashback ke belakang, kamu ngerasa memang saya nggak mau balik gitu sama dia, tapi untuk mempertahankan, untuk perasaan kamu masih mencintai dia. Saya ngelihat di masa depan kamu fokus dengan karir kamu dan juga nilai diri kamu. Sorry, saya minum dulu ya. Terutama intimate kamu dengan penciptamu di sini. Belajar tentang keyakinanmu lebih dalam. Hangman energi di sini. Kamu merana, kamu merasa jarak atau mungkin jaga jarak dari siapapun. Seperti berkontemplasi untuk mengenal lagi sebenarnya apa yang kamu cari dalam hidup ini, sebenarnya apa yang kamu inginkan dalam hidup, oke? Terutama dalam perjalananmu. Two of Wands di sini menunggu cinta baru atau menunggu supaya kapan perasaan kamu bisa move on, let go di sini. Benar-benar kamu nunggu momen dimana kamu bisa namanya ikhlas, rilis begitu untuk masuk ke chapter yang baru, karena kamu nggak mau paksa diri kamu untuk mengendalikan perasaan kamu begitu. Kamu ingin berproses untuk melepaskan dia, terutama dengan Leo di sini. I think like kamu biarkan diri kamu sembuh dengan perlahan-lahan, mulai untuk membenahi diri kamu menjadi yang terbaik untuk diri kamu itu perlahan-lahan. Kamu nggak mau paksa diri kamu untuk cepet-cepet move on, untuk cepet-cepet let go gitu, enggak. Kamu menikmati prosesnya di sini karena kamu stuck di sini. Oke, bahkan mungkin kamu tahu dia udah punya seseorang yang lain yang akan benar-benar menghambat, membawa jarak untuk kamu dan dia kembali. Yang sebenarnya kamu ingin hubungan kamu bertumbuh di sini. Kamu masih punya passion yang kuat untuk hubungan ini, tapi I don't know, saya cuma ngerasa kamu sedang belajar berdamai dengan situasi dan tidak mau untuk keras sama diri kamu. Kamu pelan-pelan move on, kamu pelan-pelan belajar ikhlas begitu. Kalau kamu belum bisa ikhlas, kamu nggak mau paksa diri kamu untuk oke, lupain dia atau gunain effort liburan atau apa. Kamu nikmati proses itu, dan menurut saya ini adalah proses untuk mengenal diri sendiri. Jadi kamu tahu kalau kamu mencintai seseorang itu apa sih sebenarnya yang terjadi di hati kamu, di pikiran kamu, di tindakan kamu, perubahan di karakter kamu. So saya ngelihat di sini ini proses mengenal diri sendiri. You know what? Ini kayak bagus gitu kalau menurut saya, karena kita belajar mengenal diri kita sendiri gitu. Bagaimana memulihkan diri gitu. Oh ya, ini saya mungkin karena terlalu cinta gitu. Ini rasanya sakit ya. Ini ada broken heart ya di sini. Three of Swords. Oh ya, sakit banget ya ternyata kalau saya mencintai orang itu, hati saya tuh kayak begini gitu. Makanya saya harus benar-benar tahu bagaimana mencintai dengan adil gitu. Ini proses mengenal diri. Di masa depan kamu jauh lebih intim dengan penciptamu. Proses mengenal dirimu, berdamai perlahan-lahan untuk rilis dengan damai. Rasa sakit yang kamu rasain itu kamu benar-benar rasain, kamu gak mau denial gitu. Dan ini cara yang bagus ya buat saya. Cukup dewasa, cukup berproses, dan hasilnya kamu pasti akan ngerti gimana mencintai orang lain tanpa lepas kendali. Ya, belajar mencintai orang lain tanpa membabi dan membuta. Oke, clarify, my darling angels, effort, action untuk cross watchers, Virgos on the future. Clarify this, clarify. Thank you, thank you, thank you. So, Knight of Swords di sini, dia juga bingung dengan kehidupan dia. Belum ada keputusan, masih dalam penyesalan kehilangan kamu. I don't know, masih merasa bahwa apa yang sedang dia jalani, no hard feeling di sini. Dia juga nyesel kenapa kamu nggak kembali. Bisa dia kehilangan rasa di sini.
dia menghadapi fase kehilangan rasa untuk jatuh cinta di sini. Jadi kayak oke, kayaknya saya lagi nggak pengen punya pasangan, pengen sendiri dulu gitu. Jadi dia belajar memahami apa yang dia rasain sendiri, dan dia mulai perlahan-lahan untuk bertindak ya. Dia memilih tindakan dia dan menghitung resikonya di sini. Mulai membatasi atau memprioritaskan apapun dengan strategi di sini. Karena dia tidak mau mengulangi sejarah yang sama. Ini fase proses pendewasaan menurut saya. The Lord of the Shadow di sini ada energi Scorpio. So saya melihat seperti ini tidak ada komunikasi dan kamu sudah menjadi bayang-bayang. Dia harus berubah, dia tidak harus menunggu kamu selamanya. Ini sudah berlalu. So dia belajar memahami perasaan dia. Di sini ada komitmen. You know what? Mungkin kalau dia punya bisnis yang cukup bagus, King of Pentacles di sini, dan jauh menilai komitmen dengan lebih higher value ya, lebih tinggi lagi gitu. Komitmen itu sangat sakral mungkin menurut dia pelajari dari hubungan dia. Knight of Pentacles, perlahan-lahan untuk keluar, take a risk di sini, terutama dengan Gemini. So saya ngelihat mungkin di masa depan ada pernikahan atau ada komitmen yang dia bangun dengan cinta barunya. November mungkin titik balik, the wheel energy di sini adalah titik balik, the wheel, the judgment. So the universe seperti memberikan fase perjalanan lembaran baru dalam perjalanan dia di sini, dan di sana tidak ada kamu. I think like kalau kamu memang mau move on, jangan lagi menoleh ke belakang. Belajar untuk melepaskan sih di sini, karena kamu pun dalam proses itu. Di masa depan kamu masih berjuang untuk melepaskan rasamu untuk dia. So teruslah mencoba. Jangan di sini seperti menggantung hubungan long distance di sini. Jangan lagi berharap atau merasa bahwa dia akan kembali sama kamu, karena beberapa mungkin akan merencanakan pernikahan, cross watchers kamu ya. Tapi karena ini general reading, bisa vice versa, karena King of Pentacles adalah Capricorn, Taurus, Virgos di sini. So earth sign energi cukup kuat di energi dia, so bisa vice versa. Energi Virgos November 2023. Clarify please, clarify. Thank you my darling angels, thank you, thank you, thank you. Energi tentang conclusion di sini, kesimpulan. Ya, kalau kamu nggak mau balik lagi, kamu bungkam perasaan kamu denial, berarti ada konsekuensinya. Oke? Ambil kesimpulan, keputusan kamu apa, dan fokus kepada perjalananmu. Dan di sini ada deceit, menipu diri sendiri. Oke, menipu diri sendiri, I don't know, pakai topeng. Kayak nggak menunjukkan true colors kamu di sini. Kamu lebih nunjukin hal yang berbeda dari kamu yang sebenarnya. Ya, deceit ini menipu, memanipulasi situasi. So, kamu semakin jauh dari harapanmu. Kalau kamu nggak berjuang di November, mungkin kamu akan kehilangan dia selama-lamanya. Jadi mungkin dia akan menikah, nggak ada lagi kesempatan untuk kalian bersama. Jadi hati-hati dengan keputusanmu saat ini. Kalau kamu terus membungkamnya perasaan diri kamu dan tidak berusaha untuk membangun kembali komunikasi, kamu akan kehilangan dia. Clarify Virgos November 2023. Virgos single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Thank you, thank you, thank you. Okay, the unending sadness of looking back, endless regret, obsessive grief, replaying the past, negative nostalgia. Ada kesedihanmu di sini yang tak kunjung berakhir.
Mungkin ada memori negatif, ucapan dia, kata-kata dia yang benar-benar sudah melukai hatimu di sini, harga dirimu di sini. Tapi kamu mencintai dia. Dan ini masih terasa dengan rasa sedihmu. Oke. Ya, kita kadang-kadang ya tersakiti oleh orang yang kita cintai. Itu ingat. Oke, tapi kebaikannya kadang kita lupa. Namanya juga manusia. Oke, kita begitu. Saya juga begitu. Kadang-kadang kalau udah disakitin yang baiknya dia lupa saya. Namanya juga manusia ya. Masih daging, masih lemah. Deep Dark Sea Mermaid. Find solution in the unknowledge place, in the darkness. So, menemukan jalan keluar di situasi yang di situasi yang sulit dipahami. Oke. Merasa gelap, merasa sendiri. Itu fasenya ya di energi November. Merasa kosong, ngerasa gak ada yang mencintai kamu. Nah, rasa-rasa kayak gitu. Kesepian di keramaian. Oke. Wah, jumping card. Oke. Oke, di sini ada act as if your partner is here. Whatever you have someone in your life or not, act as if they are with you, so you will always consider them. Di sini. Oke, layakan dirimu, pantaskan dirimu setiap saat. Ya, kita nggak tahu nanti kamu mungkin setelah pemulihan akan ada cinta baru. Teruslah melayakan dirimu untuk bisa menemukan seseorang yang benar-benar adalah jodoh kamu. Di sini ada take a chance in love. When we love, our lives are changed forever. Oke, ambillah kesempatan untuk cinta. So, I think November is the last time to you to fight for in this connection, karena kamu bisa terlambat ada cinta baru di sini dan ada the will. So fase jodoh kamu mungkin akan berakhir, dia akan masuk di next lembaran chapter yang sudah ada dalam buku catatan destiny perjalanan dia. So berusahalah untuk ngambil keputusan yang tepat, karena bisa aja kamu ngambil keputusan terlambat. Itu aja. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.